Kalau misalkan kecepatan bilang aja ya, biar nggak ada ketinggalan. Oke, top line, bikin lingkaran aja. Dikasih smart dimension. Kalau udah, ini 70, ini 35, dikasih garis aja. Begini. Terus, oh iya, dikasih jarak dulu ya, ini yang tengahnya. Tuh 200 aja. Baru dikasih garis ya. Tadi sebelumnya dihapus aja di ralat. Kalau udah, ditrim aja bagian dalamnya. Jadi kayak gini ya bentuknya. Oke, ada semua? Sudah bang. Oke, kalau udah kayak gini, di extrude aja nih. Extrude kayak biasa. Jadi kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau misalkan emang tadi bentuknya kayak belt, di perbesar aja nih, takutnya ada yang double garis ya. Kalau udah di extrude biasa aja. 10 mili ya. Silakan kalau misalkan lebih mau kurang atau mau lebih juga nggak apa-apa. 10 mili saya udah di checklist. Udah, ada yang ketinggalan? Bang tadi itu extrude berapa mili bang? Kalau saya pakai 10 mili. Oke bang, makasih. Oke bang, makasih. Oke, kalau udah,
sini nih, yang ini di sketch lagi bagian sini, terus di kotak, dikasih kotak. Ukurannya 20 kali 20 aja. Kalau udah di extrude lagi, sejauh panjangnya 50 ya, 50 mm. Udah sampai sini, ada ketinggalan. Kalau udah, bagian atasnya di sketch yang ini, diklik, terus di sketch kayak gini. Terus bikin lingkaran lagi di sini, asal dulu aja, diameternya 20, mili. Nah, terus jarak dari sini ke sini itu 200. Nah, kalau udah di extrude lagi aja. Panjangnya itu 100 ya, 100 mili. Boleh di checklist aja. Oke, sampai sini bisa dilanjut lagi. Bisa bang. Oke, di fillet aja nih, klik fillet ini. Nih, klik fillet. Terus klik ini nih, edge yang pegangan engkolnya. Oh ya, ininya diubah dulu ya, jadi 2 mili aja. Parameter filletnya. Terus pilih yang ini nih, face ininya. Terus pilih face yang bawah. Kalau udah, di checklist aja ya. Jadi yang edge yang ini nih, yang lingkaran ini. Terus face atas ini, sama face bawah yang ini. Itu radiusnya 2 mili ya. Satu.
bisa dilanjut. Bisa bang. Oke, selanjutnya ke sini nih, diklik ini, terus di sketch. Ini bikin garis asal dulu aja di segini, misalkan taruh aja dulu segini, dari ujung sampai ke ujung kotak ini. Misal kedalamannya, tingginya 20. Kalian mau ngejelasin tentang ini ya, split line, nanti fungsinya buat apa. Ini tingginya dari bawah sampai ke atas ini 20. Kalau udah, di exit sketch aja, di exit sketch. Terus dibikin lagi yang sama sekeliling ini, sekeliling kotakan ini, dibuat garis yang sama, di sketch lagi. Tingginya sama dari atas ke bawah 20. Kalau udah di exit sketch lagi, dibuat yang sama ya caranya, sampai sekelilingnya udah ada sketchnya, sekeliling kotakan ini. Nah, silakan dibuat seperti ini, dibuat garisnya. Oke, udah selesai. Bisa dilanjut. Bisa bang. Nah, kalau udah, di sini nih ke fitur, terus ke curve sini nih, curve command, ke split line sini nih, klik aja split line ya. Ya bakal keluar tampilan kayak gini. Ada intersection, projection, sama silhouette. Kita pakai yang projection aja. Nah, kalau udah, sini dikasih yang pink ini, pilih garisnya ya.
guys. Nah, fungsinya split line ini buat membagi dua bagian ya. Kalau misalkan kalian bikin extrude panjang, 2 kali extrude itu tetap aja jadi satu kan. Nah ini dia misah nih. Kalau dilihat nih, yang ini kan masih satu kesatuan, tapi kalau udah pakai split line, dia udah kepisah. Nah, dilakuin secara sama ke 4 bidang yang lain ya, ke bidang yang lain ya. Pakai split line lagi, yang pink pilih garisnya, yang biru pilih face-nya. Bang, maaf boleh diulang nggak bang? Mana ya? Dari yang mana? Dari yang split line bang. Oke, jadi pilih ke fitur nih, terus ke curves, terus ada split line di sini. Klik aja split line ya. Terus ini yang pink ini pilih sketchnya atau garisnya, kan kita bikin garis di sini. Pilih garisnya. Terus yang biru ini pilih permukaan yang ada di tempat yang sketch itu berada. Kalau misalkan pilih yang garis ini berarti pilihnya yang ini kan. Kalau dipilih yang ini berarti face yang ini pilihnya. Kalau misalkan kalian salah pilih face, itu kemungkinan gagal split line-nya. Kalau udah dicek saja. Oke, udah bisa dipahami. Bisa bang. Makasih bang. Nah, dilanjut ya ke split line lain. Di sini pilih garisnya, sama pilih face-nya. Saya bisa semua. Bisa bang. Oke, bisa dilanjut ya. Jadi fungsinya di bagi split line ini, asumsinya 20 cm ini 20 mili ini dia masuk ke dalam mesinnya. Jadi sisanya yang kelihatan tuh segini, dari atas ini ke sini, permukaan yang kelihatan. Jadi yang 20 mili ini masuk ke dalam mesinnya atau ke QA-nya. Ya kalau udah dikasih material lah, jenis material lah, di edit material, misalnya pakai stainless steel, misalnya pakai ini IC 316 stainless steel sheet, yang IC 316. Boleh bebas pakai apa aja silahkan. Kalau udah di apply aja, di close. Oke, selanjutnya kita bakal ini ya, masuk ke simulasi. Kali ini mau kita bahas tentang simulasi statik atau beban statik, dan juga simulasi fatigue atau tingkat kelelahannya. Kenapa saya milih engkol
biasanya fatigue itu lebih bisa ditebak di benda yang digerakkan atau kena gaya dinamis juga. Misalkan kayak gini. Nah, kalau misalkan beban statik cuma kalian punya barang dikasih beban aja. Nah, itu juga bisa dilihat sih fatigue, cuma biasanya yang lebih kelihatan fatigue itu yang bendanya itu kena beban dinamis juga, kayak misalkan engkol ini misalkan diputar atau kayak gimana gitu. Oke, kita ke ini dulu aja ya. Kita ke beban statik dulu. Di sini ada simulasi. Kalau nggak ada simulasinya, kalau nggak ada ininya, di klik kanan aja di teks, terus di simulation ya. Kalau misalkan nggak ada, silahkan ke add-in dulu nih, option, terus pilih add-ins. Di sini ada si suatu simulation, di checklist, terus di oke aja. Nanti dia muncul tab kayak gini. Dia udah ada semua tabnya. Bang, maaf, di network saya ini nggak ada lisensinya bang buat simulasi. Iya, networknya kurang kali. Nggak ada simulasi kayak gini, nggak ada. Nggak ada bang, pas saya pencet opsi dia langsung bilang nggak ada lisensinya. Yang add-in. Ya yang add-in bang. Kurang tahu sih, mungkin network kurang ini ya, kurang lengkap. Udah diperhatiin dulu aja, kalau enggak di record aja biar nanti bisa diperbaiki, terus bisa dipelajari lagi ya. Oke bang. Nah, kalau udah dilanjut, bisa di sini di klik new study. Ini kan ini semua ya, kosong semua ya. Oh iya, kalau misalkan belum dikasih material, dia nggak bakal bisa disimulasi ya. Ini di klik new study, dia bakal muncul kayak gini. Dia bakal muncul tampilan kayak gini. Statik itu bisa digunakan ketika kita menggunakan beban statik. Jadi kita pakai beban statik dulu ya. Diklik statiknya, diklik yang ini nih. Kalau udah di checklist, udah sampai sini. Sudah bang, boleh diulang nggak bang? Oke, nah. Di sini ada new study, diklik aja new study-nya. Kalau misalkan tadi ke thermal, kita ada ya advanced simulation ke thermal. Ini pilih yang ini nih, klik yang gambar ini nih. Ya, klik yang gambar ini nih, bukan yang tulisannya, yang gambar ya. Kalau misalkan kalian mau statik ya, kalau nggak thermal tinggal diklik aja gambarnya. Kita pakai statik dulu. Di sini yaitu statik 1 itu udah otomatis. Kalau misalkan kalian mau diubah, silahkan tinggal diklik aja, tinggal dihapus ya, tinggal diganti sesuai keinginan. Kalau udah di checklist aja, dia keluar tampilan kayak gini. Oke, bisa dipahami atau masih ada yang mau diulang? Boleh bang, diulang bang. Ini di delete ini kalau misalkan udah keluar statik kayak gini, dia bakal ada yang kayak gini nih ya, delete aja.
tadi kan diulang dari add-in aja. Kalau misalkan yang belum ada add-in, diklik add-in, di simulation ini di oke. Ada simulasi di sini langsung keluar. Di sini ada new study, diklik aja new study-nya. Di sini kepilih, kita pilih statik 1 ya. Kita pilih statik. Kalau misalkan mau diganti, itu yang dipilih, yang diklik bukan tulisannya ya, tapi gambarnya. Misalnya kayak gini nih, frekuensi, di klik aja gambarnya. Ini bakal jadi frekuensi 1. Atau kalau misalnya mau diganti lagi, diklik aja gambarnya. Ya. Kalau udah, di checklist nih, diklik checklist. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa bang. Oke. Nah, di sini ada banyak nih, baru bisa kebuka semua. Di sini ada apply material lagi, kan udah di apply tadi ya, sebelumnya udah digunain. Di sini ada fixture advisor. Nih, kalau diklik panah bawah, itu ada jenis macamnya. Ada yang elastic support, fixed hinge, roller or slider, fixed geometry, dan fixture advisor. Nah, elastic ini biasanya digunain di kalau misalnya kalian mau nyoba getaran ya. Kalau itu kan ada namanya elastic support. Nanti kalian bakal belajar di getaran mekanik ya. Tadi juga ada simulasi tentang frekuensi ya. Itu juga bisa di getaran. Nah, kita klik yang fixed geometry aja. Yang fixed geometry diklik. Nah, ya bakal punya tampilan kayak gini. Di sini dijelasin ada example, hijau itu dia bakal di fix ya kan, yang nggak bakal bisa diubah-ubah. Nah, pilih aja, misalkan saya mau pilih di sepanjang permukaan yang bawah, karena dia masuk ke dalam kan, masuk ke dalam mesinnya, jadi dia kemungkinan nggak kena si beban, jadi tumpuannya, jadi tumpuannya, sama bagian bawahnya ya, jangan lupa. Jadi 5 face yang dipilih, sekeliling ini kotak ini, sama bagian bawahnya, di bagian sini. Oke, ada yang ketinggalan? Kalau udah bisa di checklist aja. Nah, dia kalau misalnya kelihatan dari begini, berarti dia jadi tumpuan atau jadi bagian yang di fix. Oke, bisa dilanjut? Bisa bang. Bisa bang. Di sini ada external advisor, ada slot, diklik bawahnya. Itu ada banyak, ada force, torsi, pressure, gravity, centrifugal force, bearing load, remote loadness, dan segala macam. Yang biasa dipakai itu force or torsi. Nah, ini kan jenisnya dua sengkol itu diputar ya, berarti harusnya pakai torsi kan. Cuma itu kita jelasin yang kedua. Kita pakai yang force dulu aja, force biasa. Bentar ya. Sebelumnya ini nih, dipakein gravity dulu. Biar ada gaya gravity-nya. Diklik gravity-nya. Nah, di sini udah dipakai sama dia nih 9,81 normal plan pakainya, karena kan ke bawah ya, jadi dia pakai yang ke bawah sini, di checklist aja. Nah, kalau udah di force
di sini, di klik course. Nah di sini keluar nih course ya kan. Misal di sini kita ngasih beban di bagian sini, di bagian permukaan sini ya, flash yang ini. Ini mah asumsi aja, misalkan kalian mau dikasih beban di sini dengan tumpuan yang di sini ya kan, itu di asumsi aja. Kalau udah dipilih flash-nya ke bawah, di sini ada SI, Satuan Internasional, ada IPS atau Inggris, ada metrik ya kan. Kita pakai SI aja, Satuan Internasional. Nah di sini ada total bebannya dalam Newton ya. Misal dikasih beban 100 Newton misal. Kalau udah, di checklist saja. Nah sampai sini ada yang ditanyakan atau bisa dilanjut? Lanjut aja bang. Ya, kalau udah dikasih bebannya berapa Newton, di sini ada mesh ya, di create mesh di sini. Diklik aja mesh ya, klik kanan, di create mesh nih. Ya, di sini ada mesh, di klik kanan, di create mesh. Nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Ya pakai yang di sini ada mesh parameternya, pakai yang curvature base mesh. Terus di sini ada mesh density. Semakin kalian geser meshnya ke kanan, kayak gini nih, nah meshnya bakal semakin baik gitu. Struktur bendanya itu makin baik gitu, makin jelas. Cuma emang nanti prosesnya bakal lama loadingnya. Kalau misalkan mau cepat, silakan di normalin aja kayak tadi, sesuai dengan yang udah ditentuin. Misalkan segini. Kalau udah, di checklist saja. Dia bakal create mesh dengan sendirinya. Sambil tunggu aja. Sebentar ya. Aduh nggak kena. Oke, ini udah jadi yang punya saya meshnya. Bisa dilihat kalau misalkan dia kok bentuknya makin kecil, dia makin rapat ya strukturnya dibandingkan sama yang agak longgar. Oke, kalau udah di mesh gini, maaf ya kalau mic ya, karena kalau simulasi emang gini. Kalau udah, di sini ada run study.
diklik aja di lantis tadinya ya, klik ini, diklik aja. Dia bakal bikin simulasinya sendiri, ditunggu aja. Oke, run studinya udah bisa semua belum? Atau masih ada yang loading? Udah bang. Sudah bang. Ya. Oke, kalau udah, coba di kontrol satu aja ya. Nah, di sini di layar kalian ini punya saya bisa dilihat itu agak bengkok ya ke bawah. Karena 100 Newton ada displacement lah dari garis lurusnya. Misalnya ini 100 Newton tadi kan dikasih dengan tumpuan bebannya ada di sini. Itu bisa kayak gini nih. Nah, di sini ada di pojok kiri ini ada namanya stress dan lain-lain. Nah, ini yang keluar ini tingkat stresnya, displacementnya sama strainnya kan. Ini di klik kanan aja. Resultnya di klik kanan. Nah, di sini ada banyak nih macam-macam yang bisa dimunculkan. Misalkan ada define factor of safety, stress plotnya, displacement plot, strain plot, dan fatigue jet plot, dan result equation. Di sini juga bisa dihitung gitu. Kayak contoh kayak ada mechanical quantum bahan ya, itu juga bisa dihitung dari simulasi ini. Saya mau munculin define factor of safety, diklik aja. Terus udah muncul kayak gini nih, langsung aja di checklist. Nah, dia bakal nambah bagian faktor safety-nya. Nah, cara bacanya gimana? Misal yang bagian stresnya nih, di sini misalkan ada definition. Sebentar ya. Anjing depan muka pakai oke. Ya, di sini bisa dilihat nih. Di sini faktor offset distributionnya minimalnya itu 7,4. Di sini bisa lihat nih, ada biru sampai merah ya kan. Terus bisa dilihat juga ininya nih, apa sih namanya, angkanya kan. Kalau faktor offset makin besar itu makin baik ya. Nah, jadi kalau merah ini berarti dia apa sih namanya, udah parah gitu. Nggak memungkinkan karena sini bisa dilihat 7,49 pangkat minus 0 ya kan. Nah, di sini pangkat plus 11 dan lain-lain. Nah, di sini stresnya, oh iya, kalau misalkan mau munculin yang lain, misalkan mau munculin displacement, jadi klik kanan displacementnya, terus di klik show ya.
terus kalian lihat aja eh hasilnya kayak gimana. Nah di sini misalkan saya mau ngeliat tingkat stresnya itu eh sekitar 0,001 sekian ya kan. Ini tergantung dari materialnya juga ya, material yang digunakan. Terus sama selain dari beban yang dikasihnya. Nah di sini titik yang paling parah ya dari stres ini di sini, di bagian sini nih, itu di sekitaran warna biru muda nih, berarti sekitaran 6,9 sorry 6960447.000 segini. Terus di bawahnya juga ada di sini. Nah di sini ada minimalnya 0,01, maksimalnya 23,232 yang ini bisa lihat ya. Dalam satuan Newton meter kuadrat ya. Sorry ya benar, Newton meter pangkat 2 meter kuadrat. Meter persegi. Oke, kalau udah dilihat lagi aja, dicoba dilihat aja displacementnya segala macam. Nah, kalau displacementnya lebih banyak ya, jadi kalau misalkan di bagian sini itu udah parah karena dia nggak ada tumpuannya, sedangkan yang birunya ada tumpuannya, jadi loadnya itu atau bebannya masih tertahan oleh si bagian bawahnya. Kalau ini nggak ada kan, itu bisa dilihat aja. Ya sampai sini ada yang ketinggalan atau bisa dilanjut? Lanjut bang. Oke, kalau udah oh ya jangan lupa di save dulu aja ya. Apa sih namanya pasnya? Di save dulu biar nanti bisa pakai yang sama. Oke, kalau udah di save, kita mau lihat nih misalkan dalam kita juga bisa jadiin dalam bentuk laporan. Jadi simulasi ini bisa dibentuk dalam laporan. Contohnya nih, ini di sini ada report nih. Ada kan ya semua di report di ini ya toolbarnya. Kalau ada diklik aja reportnya. Nah, dia bakal keluar tampilan kayak gini nih di reportnya. Kalau udah di sini di 4 ya per size-nya. Ini report partnya ini tempat dimana kalian nyimpen si partnya ya. Terus di sini ada nama dokumennya. Sorry, ini report partnya. Tempat dimana kalian naruh laporannya. Nah di sini ada namanya designer. Di checklist saja kalau mau diisi. Misal desainernya siapa. Nah, terus dalam company-nya itu udah institusi ya, atau perusahaan juga bisa, misalkan teknik mesin aja. Nah URL ini mungkin website, kalau misalkan ada website-nya segala macam. Nah kalau ini logo, kalau misalkan kalian di sini mau pakai logo, tinggal klik aja di plusnya sini. Ya, tinggal diklik titik 3, nanti kalian cari tuh logo apa, misalkan logo kampus
kampusnya. Logo kampusnya tinggal diklik aja, dicari logo kampusnya. Kalau udah diklik, di open, nanti dia bakal di input sendiri gitu. Terus sini ada addressnya. Terserah itu mau alamat kampus kalian atau alamat domisili, boleh. Di sini ada nomor telepon, ada di sini faxnya. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang enggak emang diisi, nggak mau diisi, silakan di checklistnya dimatiin aja. Terus di sini paper size-nya ada 2, letter sama 4. Gunain 4 aja. Nah, di sini ada publish sama apply. Kalau apply kalian bakal nyimpen, kalau diklik apply, nanti ketika kalian bikin report lagi, dia udah otomatis terisi kayak gini. Karena dia udah disetting. Nah, kalau misalkan mau langsung publish, diklik aja langsung publish di sini. Klik publish. Silahkan ditunggu aja lagi loading. Tidur sendiri anjing. Anjay keren. Oke, ada yang udah selesai loading reportnya? Sudah bang. Oke, bisa dilihat di sini. Tadi yang di report itu yang ini ada namanya
Mungkin kalau misalkan logo ada di sini segala macam dan keterangannya kayak misalkan biasa aja kayak gitu. Nah, di sini ada desainernya, nama desainnya. Dan dibuatnya tuh dibuat reportnya ini tanggal berapa ada, terus tipe analisisnya ada, studi name-nya. Tadi yang saya bilang itu kalau misalkan kalian klik statik itu kan otomatis dia statik satu ya. Kalau misalkan kalian mau ganti, dia nanti pasti buat reportnya ini bakal keganti ente statik satunya. Di sini ada description. Tadi kan ada kotak description gede ya. Itu kalau misalkan mau diisi, nanti dia bakal diisi di sini. Terus, nah ini simulation of part 4. Part 4 ini nama dari yang kalian buat ya, nama part yang kalian buat. Kalau misalkan partnya dinamain misalkan Dos Engkol, berarti simulation of Dos Engkol kayak gitu. Itu bisa dilihat aja ke bawah. Di sini ada masanya, terus ada volumenya, density-nya, beratnya. Dicek-cek aja ya ke bawah. Terus ada study properties-nya. Bisa dicek-cek aja ke bawah. Di sini ada material properties-nya, material yang digunainnya. Terus ada yield strength-nya, misalnya yield strength, tensile strength, modulus elastis, mass resistance, thermal expansion, terus sama Poisson ratio dari si material ini. Jadi tiap material itu punya beda-beda ya datanya. Terus di sini ada fixnya, tempat fixnya itu di mana. Terus dipakai gravity-nya minus 9,81. Terus di sini ada force-nya. Force yang pertama tadi kan 100 Newton ya, ditempatin di sini. Ada mass information-nya, itu udah otomatis kayak gini. Terus di sini tadi milih record factor mass ya. Terus ada lagi mass information-nya, total node, elemen, dan segala macamnya. Kalau udah ke bawah lagi aja. Nah, udah di sini karena di sini resultant no data beams the result. Kayaknya tadi saya nggak copy deh pas di save ya. Jadi di sini nggak ada. Harusnya tadi kalau misalkan kalian save pas sudah disimulasi ada salin data atau tidak. Harusnya di sini ada kayak tadi yang strainnya, stresnya segala macam itu ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aduh. Ini nggak perlu di save lagi ya karena udah di save otomatis. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup bang. Wah. Dari gua cukup sih. Oke, kalau udah dicek di X aja ya Word-nya. Ini di statiknya dihapus aja, di delete lagi aja. Di sini nih, statik bawah, statiknya di delete ya. Itu cara pakai report ya, pakai beban statik. Terus sekarang gue mau ngejelasin tentang fatigue-nya. Fatigue itu di sini kan pakai ankle, jadi pakai yang kedua, force yang kedua itu pakai torsi. Sama aja, sama kayak tadi. Pakai benda yang sama ya, mesti pakai benda yang sama. Terus di sini masih pakai statik di sini, statik 1. Ya, kalau udah di checklist sama kayak tadi aja. Kalau udah, di sini kan tadi udah ya, material udah.
geometri. Kalau udah di fix geometri, kali ini fixnya cuma 4 aja, cuma 4 ini kalah. ini sama ini. Karena apa? Karena ini kita pakai torsi ya, pakai putaran. Kalau misalkan pakai statik, dia yang bawah juga harus dikenain. Pakai force biasa, di bawah juga harus dikenain. Karena dia beban itu ke bawah kan, jadi dia juga jadi tumpuan. Kalau pakai torsi atau putaran, yang kena tumpuan kan cuma sekeliling ini aja. Dan kalau udah di checklist aja. Lanjut dipakein ini, ini kan makanya torsi ya, jadi kayak graffiti nggak perlu dipakein. Di sini langsung aja ke torsi, di sini klik torsinya. Di sini ada torsinya ini, yang biru ini, ininya ya, bagian yang dikasih bebannya, bagian yang dikasih beban. Misalkan yang ini pegangannya, yang pink ini bagian yang akan dijadiin pusat untuk berputar. Nah, otomatis yang bagian sini kan. Nah, tapi kita milihnya yang ini. Milihnya yang ini. Itu kan. Nah, kalau udah sama, kalau tadi kan yang torsi yang force biasa atau beban biasa pakai Newton. Sekarang yang torsi makanya Newton meter. Itu misalkan 500, 1000 deh, misalkan 1000 Newton meter. Kalau udah di checklist saja. Ada yang ketinggalan sampai sini? Lanjut bang. Oke. Di kelas lagi sama kayak tadi. Bang ini Di getaran mesnya, terus di kelas mes. Di checklist saja. Sama kayak tadi caranya masih sama. pizza. Kalau lo lagi main latihan. Belum set apa? Praktis. Praktis. Iya. Aku tetap cinta. Panjang banget nih sejam. Yuk. Udah jadi mesnya. Kalau udah di run study aja sama kayak tadi. Run di study.
gratis kelas banget. Isu guys. Ditunggu aja. Ini udah ada hasilnya, udah selesai. Ini bisa dilihat perbedaannya. Yang paling besar itu tumpuannya di sini, yang kena stres ya, sama di bagian sini, di bagian silat atau dari si permukaan ini sampai ke pegangannya. Kayak ini kan pangkat 9 ya segala macam itu bisa diganti aja dari shortcut ke edit definition, Ada di ke tab option di show min and max ya. Oh, di sini ada scientific atau diganti jadi floating. Oh, tiganya ini ada nolin aja karena itu kanan. angka belakang koma. Nah itu ya. Kalau udah di Pada sekarat. ke floating, kalau udah di checklist aja. Berarti dia ini minimalnya 9 Newton meter persegi, maksimalnya segini 1 juta. Kiri cel. Kalau udah Kiri. sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau bisa dilanjut aja? Oke, kalau nggak ada bisa dilanjut ke fatigue-nya, ke immersion fatigue-nya. Bentar. Itu di new study lagi, diklik aja new study-nya. Di kliknya fatigue di sini nih.
statik ya. Ini di advanced simulation, diklik aja fatigue-nya, terus di checklist dia bakal nambah di sini fatigue 1. Wah, belakang ini blok anjing. Terus di sini di loading ini nih, ini di klik kanan di add event. Nah, di add event ini simulasi yang udah dilakuin di tab ini gitu, di layar ini. Misalkan di sini kan udah ngelakuin statik 1 ya, berarti di sini dia otomatis ada statik 1. Tapi kalau misalkan bisa diklik, kalau misalkan kalian udah banyak gitu ngelakuin statik yang banyak, ngelakuin simulasi sebelumnya banyak, mungkin ini bisa dipilih aja. Karena ini cuma 1, berarti udah otomatis. Nah, ini yang fully reverse ini ada banyak, ada zero base, ada frame cycle fix, loading ratio, dan lain-lain. Ini ada artinya masing-masing ya. Kalau kita pakai full reverse aja, jadi tiga-tiganya ini ada semua. Ini nih si loadnya atau si bebannya. Oke, dari beda. Tadi kan 100 ya, 1000 ya kan, ditambahin aja jadi 10.000. Kalau udah di checklist, Pencet anjing. yang bisa dilihat ya di sini ada 44. Di sini sebenarnya ada apply atau edit fatigue data. Diklik aja. 34. Nah di sini ada nih fatigue-nya nih, di fine curve-nya segala macam. Nah kalau misalkan diklik derive from material elastic modulus, ini ada ini, ini bebannya totalnya. Saya lupa ya apa ya S-nya. Ini S ini deh. Cycle-nya kalau nggak salah. Aduh, nggak kebeli. S. Atau nanti bisa dicek lagi aja. Di sini ada unitnya, Newton meter kuadrat atau PSI atau kilogram pon per centimeter kubik, per centimeter persegi, atau di sini ada megapascal. Nah itu bisa di ini aja, dipilih. Nah, ini sebenarnya udah ada datanya, data sih dari sini kan based on SMA authentic steel curve ya. Kalau misalkan pakai carbon steel curve, dia beda lagi datanya ya. Nah yang 10.000 itu tadi sampai segini nih, dia udah dikasih data segini. Nah misalkan pakai yang authentic aja, based on authentic, terus di apply aja di sini, apply. Udah di close. Boleh divisi dulu aja. Udah. Kalau udah di sini fatigue 1 nih. Fatigue 1-nya di klik kanan di run. Dan di sini hasilnya nih. Jadi yang paling hasil dari si fatigue yang paling kena tuh di sini di bagian
eh, sebelum yang paling dekat sama titik masuknya ke mesinnya ya. Gimana aja? Sini bomnya, Nah di sini ada namanya threshold 1 damage. Ini kan yang damage-nya ada di sini. Di sini ada live-nya nih. Klik kanan di show aja. Nah ini live-nya kiri. atau life cycle ya yang bisa digunain. Nah Kiri. dan di edit definition Aduh. show maksimum minimumnya di floating ini di nolin. Nah jadi kalau dikasih load 10.000 tadi dengan yang kayak gini, ini tuh life cycle dia bisa bertahan minimal 179 kali putaran, ngelakuin putaran ya, atau 179 kali digunakan. Nah maksimalnya itu 1 juta di sini. Maksimal kali putaran 1 juta di bagian sini. Tapi di bagian sini itu kemungkinan cuma 179 kali penggunaannya. Karena dengan beban yang 10.000 tadi ngasih, jadi lumayan besar juga. Mungkin kalau misalkan bebannya kecil, patiknya juga ininya masa pemakaiannya juga makin lama gitu. Anjing, ada yang di itu. Nah kalau udah di sini bisa dilihat nih, klik kanan. Di sini ada propnya di sini. Klik prop. Nah ini bisa dipilih aja nih bagian-bagian mana yang mungkin bisa ini dia kalau misalkan dipilih dia bakal ada muncul di sini nih. Di sini juga nih, tapi di sini bisa plotting juga. Kita ngomong. Nah ini value-nya ini 25.128 cycle untuk yang di tengah sini ya kan. Kalau misalkan yang di sini, misalkan di sini masih 1 juta karena dia masih biru ya. Kecuali yang udah merah-merah banget, itu di sini misalkan ada 34.821 cycle atau penggunaannya segitu. Nah itu untuk fatigue ya. Oh sampai sini ada pertanyaan? Oh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kiri. Sepertinya Saya kedengeran nggak? Kenapa? Sepertinya nggak ada bang. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini tentang simulation statik dan fatigue itu udah selesai. Nah, kalau misalkan emang ada teman kalian yang nge-record, bisa diminta aja buat pembelajaran ulang. Mungkin cukup sekian praktikum hari ini. Oh ya, ya, untuk PR-nya saya kirim aja nih. Bentar. Dikirim ke teman-temannya ya.
bareng-bareng ya sebelum ditutup. Silakan di share ke teman-temannya, dibuka